Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Palaseka, VNRP 1051 dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi ITS. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang microcontroller yaitu ada Atmega 64L sama ARM. Yang pertama yaitu ada Atmega 64L. Yang di sini ada pengertian sama arsitektur. Atmega 64L adalah microcontroller CMOS 8 bit yang memiliki daya rendah berdasarkan arsitektur RISC (Reduce Intrusive Instruction Set Computer) yang ditingkatkan AVR sehingga microcontroller ini memiliki set instruksi yang lebih sedikit dibandingkan sistem yang menggunakan CISC (Complex Instruction Set Computer). Atmega 64L bekerja dengan mengeksekusi instruksi yang kuat dalam satu siklus clock. Atmega 64L mencapai throughput atau tingkat produksi mendekati 1 MIPS per MHz, memungkinkan perancang sistem untuk mengoptimalkan konsumsi daya versus kecepatan pemrosesan. Selanjutnya yaitu ada arsitektur Atmega 64L. Di sini terdapat beberapa port. Ada port ada port PF0, PA0, PC0, PEE0, PB, PB0, PD0 sama PG0. Terus ada VCC, ada pin VCC, ground, AVCC, RF, pen, install 1, 2 sama reset. Atmega 64 ini memiliki 7 port driver. Atmega memiliki karakteristik yang sama dengan simetris dengan kemampuan sumber yang tinggi. Untuk port F sendiri merupakan pin reset ketika kondisi reset akan jadi aktif. Selanjutnya ada port E yang bawah, port E, PB, sama port PD. Itu selain digunakan port input atau output, port ini juga digunakan untuk komunikasi ke user 0 ini. User 0. Terus selanjutnya ada port PB0 komunikasi ke SPI. Selanjutnya ada PD0 ini dapat digunakan untuk komunikasi SPI. Ini SPI serial interface dan user 1. Ini user 1 yang bawah ini. Dan two-wire serial interface. Untuk pemrogramannya sendiri yang bisa mengakses ke memori yaitu pada JTAG. JTAG jadi seperti on-chip debug, terus melalui JTAG sampai basic program melalui JTAG juga. JTAG sendiri merupakan fitur komunikasi yang digunakan untuk pemrograman. Terus selanjutnya ada clock. Clock dapat di overclock masuk ke register sini, ke register, terus melalui timing and control ini. Selanjutnya ada fungsi reset. Di sini fungsi reset ini adalah untuk mengatur timing di sini, timing and control. Fungsi reset maka akan mengembalikan fungsi reset ke 0. Jadi kalau ada problem atau kesalahan, fungsi reset ini akan mengembalikan ke 0 seperti semula. Oke. Terus lanjut ada ARM. Apa itu ARM? ARM adalah Advanced RISC Machine. ARM adalah arsitektur yang mengusung prosesor 32 bit RISC hasil pengembangan dari ARM Limited. Advanced RISC ARM merupakan pengembangan dari
Acorn Rich Machine. Sebelumnya Advent mulanya RM adalah prosesor untuk desktop banyak digunakan oleh keluarga 86. Akan tetapi karena desainnya yang terkesan sederhana, maka prosesor ini hanya dapat digunakan bagi aplikasi dengan daya rendah. Karena cocok dengan daya rendah, RM sering digunakan sebagai prosesor pada mobile elektrik serta embedded system. Selain berdaya rendah, kelebihan lainnya dapat pada harga yang cukup terjangkau. Oke, selanjutnya yaitu ada arsitektur ARM-nya. Fungsi di sini ARM sendiri itu fungsi clock merupakan fungsi utamanya. Sebagai fungsi utama itu fungsi clock-nya. Jika dari ARM itu belum mengatur fungsi clock-nya, maka serial peripheralnya tidak dapat diakses. Contoh ARM di sini itu ada ini yang paling kanan ini ada APB1 sama APB2. Nah, APB1 peripheral clock itu. Selanjutnya peripheral clock bisa mengatur timer di PCLK1 sama PCLK2. Sebelum ke PCLK1 maka diatur di APB1 prescaler. Terus sebelum ke APB1 juga diatur melalui HCLK. Sebelum itu juga ada AHB prescaler, sebelumnya ada sistem clock. Terus sebelum mengatur itu semua, di sini terdapat sistem clock multiplexer. Yang paling atas sendiri ada HSI itu sebagai clock internal, yang kedua HSE sebagai clock eksternal, terus selanjutnya ada overclock. Terus ini ada enable CSS untuk mengatur ketiganya. Jadi ketika clock ini diatur melalui enable CSS. Selanjutnya di kiri ini terdapat input frekuensi. Yang pertama 32768, frekuensinya 0 sampai 1000 kHz. Terus selanjutnya ada input frekuensi 25, 4 sampai 26 MHz. Terus input frekuensi 12288. Itu lebih dari 26 MHz. Untuk kelebihannya dari Atmega 64L sama ARM itu, untuk ARM sendiri kelebihannya performa baik, arsitektur efisien, yang hemat daya dan murah. Untuk kelebihan dari Atmega sendiri, kecepatan eksekusi yang lebih cepat karena sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam satu siklus clock. Yang kedua, kelebihan dari Atmega yaitu memiliki fitur lengkap sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi sistem elektronika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.